Video kali ini adalah video pertama saya setelah jadi Wazu Ambassador ya. Dan video ini saya akan membahas mengenai lanjutan dari tulisan saya yang di sini di Medium tentang integrasi SIEM dan CTI. Nah, kalau yang di tulisan saya di Medium ini untuk instalasi MISP-nya ya sampai dapetin authentication key yang langsung dites ya ke ke Wazuhnya itu dari Wazuh MSP-nya apakah sudah benar sudah terhubung atau belum. Nah, sekarang gimana caranya kita untuk mengintegrasikan antara Wazuh dengan MISP ini? Saya sudah menyimpan file integrasinya di GitHub saya ya, yang Wazuh Custom Rules and Decoder. Silahkan ke github.com/bayusky. Di sini di dalam directory integration. Nah, ini ada beberapa integration, salah satunya dengan misp.py. Nah, di sini saya membuat file ini berdasarkan custom MISP integration milik SOC Fortress. Namun SOC Fortress dia fokusnya itu di Sysmon Windows dan Sysmon Linux. Sementara saya sendiri menambahkan menambahkan event apa sih yang dicek gitu. Jadi yang saya tambahkan itu adalah ini kan Sysmon ya, ini masih Sysmon. Nah, ini tambahan dari saya. Yang pertama yaitu saya akan mengecek hash dari sebuah file. Ketika ada file baru hashnya ini dikirimkan ke MISP, dicek apakah di IOC atau bukan. Terus yang kedua, event web attack, IP-nya diambil, dicek ke MISP apakah IP ini ada dalam daftar IOC atau tidak. Dan terakhir adalah authentication failed. Nah, ini khusus untuk yang mungkin servernya itu ada di cloud sehingga bisa di SSH dari publik. Nah, ini kan pasti namanya ada di publik, banyak yang melakukan percobaan untuk masuk, dan brute force SSH ini adalah salah satu serangan yang paling umum muncul di server yang disimpan di cloud. Ini saya ambil IP-nya lalu saya cocokkan dengan IOC. Seperti itu. Dan terakhir saya memasukkan list, misalkan untuk IP ya, yang berupa IP saya akan masukkan ke dalam sebuah file yang namanya list MISP IP list di dalam Farosec ETC ya. Kenapa saya masukin ke IP list? Karena mungkin bisa jadi IP ini muncul, tapi supaya kita tidak berkali-kali ngeblokir atau tidak berkali-kali lookup, dia sudah pernah muncul, masukkan di list, kita bisa konversi ke CDB list. Nah, itu nantilah. Nah, sekarang kita integrasikan dulu ya. Langkah-langkahnya di sini sudah disebutkan dalam README. Apa saja sih? Kita harus membuat dulu nih custom MISP ke Farosec integration, lalu fix permission, lalu block integrasi. Nah, kita mulai dari langkah-langkahnya dulu ya. Saya akan buat dulu. Ini saya sudah SSH di Wazuh server. Ini Wazuh server saya Wazuh yang baru ya, agent cuma satu, terus juga belum ada event apa-apa karena memang lokal. Ini IP-nya IP lokal, dengan agentnya juga di home lab saya sendiri, jaringan internal. Oke, sekarang saya mau ubah dulu. Saya akan buat file custom miss.py ya, miss.py dulu. Yang perlu dilakukan hanya tinggal copy paste aja ya, buka. Lalu di sini copy raw, lalu di paste. Dari file ini yang perlu diubah adalah di bagian paling atas, agak ke atas dikit ya. Di sini ada MISP server base URL dan juga out key. Nah, untuk yang base
URL ini tinggal dihapus saja kurungnya, kurung tajamnya dihapus, lalu masukkan, kalau pakai IP sendiri silahkan masukkan IP, karena saya udah ada domainnya jadi saya akan masukkan domain saya sendiri. Pakai IP juga tidak masalah selama base URL-nya di MySpace sudah ditulis ya. Untuk hotkey saya sudah dapat hotkey-nya, saya tinggal copy paste. C, V. Kalau sudah tinggal keluar, Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya saya akan buat file yang tanpa ekstensi. Ini file ini untuk mengukuhkan integrasi ya. Jadi dia mengizinkan si .py-nya ini untuk dieksekusi. Ctrl X, Y, Enter. Lalu fix permission. Fix permission pun tinggal copy paste saja. Selanjutnya buat ini ya, buat integrasinya. Masukkan di /var /osek etc osek.conf. Oke, saya lupa namanya. Kita coba nah, saya biasanya, karena ini tambahan, saya biasa memasukkan di paling bawah blok pertama ya. Tinggal di paste aja. Ini saya sudah memasukkan apa saja yang dikirimkan ke MySP. Di situ ada, kalau kita lihat ya, di sini ada syscheck untuk file, recon, attack, webscan ini untuk web attack, dan authentication field ini untuk SSH. Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita akan membuat rules. Kan sudah integrasinya sudah, terus juga sudah di fix permission dan owner, lalu di osek.conf untuk integrasi juga sudah. Sekarang berarti tinggal rules. Balik ke home, ini pun ada di sini ya, rules. Ini saya rules juga berdasarkan dari si SOC Fortress. Hanya saja saya ubah berdasarkan kebutuhan ya, karena saya pisahkan dua tadi ya, ada IP dan juga ada file, makanya ini saya bikin rule ID sendiri, 622 untuk IP, 623 untuk file. Salah, ini copy harusnya row-nya. Nah, sekarang nano /var sec etc rules 100/620 MySP underscore rules. Oke, underscore rules.xml. Comment v. Nah, ini saya ada mengignore hash value dari ini ya, file kosong. Tapi ini bisa dihapus, nggak masalah, di komen atau gimana, karena bisa jadi file kosong merupakan salah satu indikasi bahwa server sudah breach, karena biasanya attacker bikin file kosong dulu. Oke, ini saya save dulu. Nah, oke, saya kalau ada integrasi berarti ada juga yang namanya troubleshooting. Jadi untuk troubleshoot kita akan mengubah debugnya integrator. var osek etc internal option.conf. Cari integrator.debug. Nah, ini saya sudah dua karena memang biasanya saya kalau integrasi memang selalu saya ubah kedua. Saya jelasin dulu artinya 0 ini apa, 02 apa, di penjelasannya agak ke atas dikit. Nah, kayak gini, debug option, 0 itu no debug,
Ini first level dan yang kedua adalah full debugging. Kalau ada yang perhatian di integration customize.py, di sini saya beberapa kali melakukan print itu memfasilitasi debugging supaya stepnya itu kelihatan mana step yang error. Oke, jadi ini sudah 2 X. Nah, sekarang baru sistem CTL restart Wazoo Manager. Nah, sekarang tinggal di restart Wazoo Managernya. Sambil nunggu restart, saya akan memasukkan IP lokal saya sendiri sebagai IOC. Karena memang nggak akan ada lah di IOC IP lokal ya. Saya akan bikin event baru, add event MISP rule test. Oke. Submit. Selanjutnya saya akan masukkan IP saya sendiri adalah 192. Nih, untuk IP sendiri kita masukkan sebagai kategorinya itu network activity source IP, berarti 192.168.1.10. Submit. Oke, ini udah masuk. Kita coba cek ya, apakah dia betulan sudah masuk atau belum dengan cara dari API. Saya akan masukkan 192.168.1.10. Oke, udah masuk. Berarti kita bisa tes integrasinya sekarang. Nah, saya untuk membangkitkannya itu dengan authentication failed saja. Caranya untuk mendebug itu seperti apa? Pakai ini ya. Tel -f var osec logs osec.log pipeline grep MISP. Ntar. Oke, debugger juga sudah siap. Sekarang kita bangkitkan. Saya mau pakainya itu SSH failed saja. Sekarang saya mau SSH admin at 192.168.1.15. Enter. Saya salahkan passwordnya. Oke, begitu saya salah berarti dia grupnya itu authentication failed dan dia akan langsung nih ya, bahwa dia ada. Nah, sekarang kita cek untuk ininya, alertnya yang muncul. Threat hunting event. Nah, di sini ya. Pertama akan muncul dulu authentication failed. Nah, grup yang integrasikan, yang dicek ke Wazoo. Yang dicek ke MISP Intelligent, yaitu ketika dia ada grup authentication failed. Di sini dia akan melakukan pengecekan dan ketika ditemukan dia akan membangkitkan rule ID 10622, yaitu kategorinya network activity. Dan ini saya sudah membuat juga data source IP. Kenapa saya pakai data source IP? Supaya kita bisa melakukan blokir. Jadi ketika muncul IP-nya, IP-nya ini ada di database IOC, dia akan muncul alert. Nah, supaya kita bisa memblokir IP tersebut via active response punyanya Wazoo, jadi kita harus ada dalam alert tersebut adalah source IP. Nah, ini parameter ini yang dijadikan blokir untuk active response. Nah, ini bisa dimasukkan active response kalau keluar ini ya, rule ID ini 10622. Nah, ini masih ada tanda tanya ini karena ini kan ini baru pertama kali variabel ini muncul, jadi dia perlu di refresh. Nah, cuma untuk integrasi kita sudah berhasil, keluar muncul IOC found Internet Intel. Untuk merefresh index, kita ke samping di sini ada dashboard management.
masuk ke dashboard manajemen, lalu masuk ke index pattern. Nah, tadi di Wazoo Alert, ini tinggal di refresh di sini aja. Ini kalau saya cari MISP, ini kosong kan, karena belum dikenal. Jadi kita refresh dulu, refresh. Sekarang kita cari lagi MISP. Nah, sekarang sudah masuk. Dan kalau kita kembali ke ini tadi, ke alert yang tadi muncul, dilihat tanda tanyanya sudah hilang karena sudah jelas dia sudah dikenali oleh si Wazoo dashboard. Oke, itu aja yang uh, saya sampaikan dalam video ini, dan ini adalah salah satu codingan integrasi pertama yang saya buat, karena saya merasa Sysmon Event, Sysmon Linux itu nggak terlalu, maksudnya di dalam server yang selama ini saya tangani itu tidak terlalu digunakan. Malah yang ada adalah web attack, perubahan file baru, entah itu dari user upload ataupun sistem administrator yang buat gitu, dan juga SSH file. Nah, makanya 3 hal tersebut lah yang saya cek ke MISP. Saya tambahkan di integrasinya. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan like dan subscribe jika hal ini bermanfaat. Dan silahkan connect ke LinkedIn jika ingin berdiskusi. Terima kasih.